A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang koson, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang bertanya, koson, apa itu koson? Siapa koson? Bagaimana mencapai koson? Ini banyak sekali pertanyaan masuk. Saudara-saudara, koson itu adalah tujuan akhir para arif billah. Tidak ada lagi tujuan. Kosong itu puncaknya perjalanan para arif billah yang harus kita capai. Mencapai kosong tidak sekedar diucapkan kosong. Harus betul-betul bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul kita ini tidak ada kosong. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum kita lahir ke alam dunia ini, kita tidak ada, kosong. Pertanyaannya, sejak kapan kita tidak ada? Karena inilah tujuan akhir kita sebenarnya. Para guru-guru kita menyuruh kita menfanakan diri. Kenapa? Karena disuruh kita mentiadakan diri. Guru-guru kita menyuruh kita berserah diri total kepada Allah. Tujuannya disuruh kita mentiadakan diri. Artinya mengosongkan diri. Inilah tujuan yang akhir. Di dalam bahasa, fanakan dirimu, hancurkan dirimu, tiadakan dirimu.
atau serahkan dirimu kepada Allah secara total, itu semua bertujuan supaya kita betul-betul kosong. Bukan sekedar diucapkan. Sekarang saya sedikit membuka rahasianya, mungkin sudah berkali-kali. Kosong itu bisa kita capai apabila kita tidak melihat lagi diri kita secara zahir maupun batin. Apa sebab? Karena yang zahir dan yang batin itu hanya Allah. Jadi kita harus melihat bahwa Allah itulah yang zahir dan yang batin. Allah itulah yang nyata maupun yang tidak nyata. Bukan kita yang nyata. Jadi bicara masalah kosong, tidak ada lagi namanya batin kita, zahir kita, tidak ada. Tetapi yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi saya menjelaskan tentang kisah Siti Jenar. Ketika dipanggil para wali-wali Songo, suruh menghadap. Yang pertama dipanggil Siti Jenar. Siti Jenar disuruh menghadap. Lalu apa jawaban Siti Jenar? Begitu lantang dia menjawab, begitu mudah dia menjawab bahwa Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Apa artinya? Artinya Siti Jenar ini tidak lagi melihat dirinya, yang terlihat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ringkas ceritanya. Dipanggil lagi, bukan lagi Siti Jenar dipanggil, tapi Allah. Allah disuruh menghadap. Begitu lantang menjawab Siti Jenar, tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Subhanallah. Artinya Siti Jenar tidak melihat Allah, tapi dia melihat dirinya. Jadi semua itu sebenarnya tergantung kita. Butuh keberanian. Kalau enggak berani tidak bisa menyeberang. Apa kata Allah? Aku sesuai persangka hambaku. Terserah hambaku. Aku ada di dalam sangka-sangka hambaku. Subhanallah. Jadi sebenarnya tergantung kita mau dibawa kemana diri kita ini. Kenapa disuruh kita berserah diri? Karena disuruh kita mentiadakan diri. Disuruh kita mengosongkan diri. Agar kita tidak bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita masih merasa ada, pasti kita bermusuhan dengan Allah. Na'udzubillah. Sebenarnya, saudara, kita sebenarnya ini memang tidak ada. Tidak ada kita ini sebenarnya. Yang jadi masalah, kita ini selalu merasa ada. Kembali lagi tadi, sebelum kita lahir di dunia ini, kita tidak ada. Sejak kapan kita tidak ada? Sebelum kita lahir di dunia ini, kita di mana? Tidak ada. Sejak kapan kita tidak ada? Ada yang tahu nggak jawabannya? Subhanallah. Kunci rahasianya di sini, saudara. Kalau kamu masih melihat dirimu, kamu tidak akan bisa melihat Allah. Sebaliknya, ketika kamu masih melihat Allah, atau kalau kamu sudah melihat Allah, kamu tidak lagi melihat dirimu. Karena begitulah jalannya ilmu. Untuk mencapai ini butuh keberanian. Tapi mana mungkin kita berani tanpa ilmu? Harus dulu memahami ilmunya, baru kita ambil tindakan. Kalau tidak tahu ilmunya, mengambil tindakan, hati-hati. Qason adalah perjalanan akhir para arif billah. Subhanallah. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.